Desa Pakis Kembar. Kedengarannya asing ya? Desa Pakis Kembar adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tepat di kaki Gunung Bromo. Konon, asal-usul nama Pakis Kembar berasal dari penyebaran agama Islam di wilayah Malang Raya, sekitar 3,5 abad yang lalu. Tak lepas dari peran R.M. Partowirio. Beliau adalah salah satu putra mahkota Kerajaan Majapahit yang bersembunyi di Pakis. Tepat di ujung jalan masuk berjalan 300 meter, bersebelahan dengan SDN Pakis Kembar 1, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang itu, terdapat makam bersejarah, yakni makam Syekh Maulana Rosidul Ibad Al-Majafia alias R.M. Partowirio. Mangkucati merupakan salah satu putra mahkota Kerajaan Majapahit. Alkisah, awal mula nama Pakis Kembar berasal dari penjajahan Hindia Belanda. Pada masa tersebut, daerah ini bernama Pakis Gudang, karena wilayah tersebut merupakan daerah penyimpanan persenjataan perang yang kemudian diubah menjadi Pakis Kembar oleh penduduk setempat. Ada pula struktur desa Pakis Kembar saat ini yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Supono selaku Kepala Desa Pakis Kembar dan juga sebagai Sekretaris Desa ialah Bapak R. Safilin dan beberapa perangkat desa lainnya. Secara geografis, Desa Pakis Kembar terletak pada wilayah barat Jawa alternatif yang memiliki potensi cukup strategis dengan luas wilayah mencapai 331,8 hektar yang terbagi menjadi 5 dusun, 8 RW, dan 48 RT. Batas wilayah Pakis Kembar di sebelah utara ialah Desa Pakis Jagar. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Sumber Pasir. Sedangkan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Sumber Kradenan. Dan untuk sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Ampel Dento dan Bunut Wetan. Topografi Desa Pakis Kembar sebagian besar relatif datar dan dengan luas wilayah mencapai 331,8 hektar, berada di ketinggian 369 mdpl dengan curah hujan mencapai 30,75 mm per tahunnya. Dengan suhu mencapai 26 derajat sampai 28 derajat Celcius, tanah di Desa Pakis Kembar sangatlah subur. Semua lahan sudah dipergunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dan sebagian besar penduduk Desa Pakis Kembar meningkatkan kesejahteraannya dengan perkebunan tebu. Keadaan air di dusun ini sangat baik. Ada yang menggunakan sumur dan ada juga yang menggunakan pompa air. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.615 jiwa yang terdiri dari laki-laki mencapai 4.850 jiwa dan perempuan mencapai 4.765 jiwa yang didominasi oleh penduduk berusia produktif 18-55 tahun sebanyak 5.795 jiwa. Persentase perkembangan penduduk mencapai 3,75% per tahunnya. Desa ini dikelilingi dengan tanah yang subur, penduduk dengan mata pencaharian seorang petani, pedagang, dan karyawan swasta. Lahan persawahan yang cukup luas sebesar 194 hektar menjadikan kebanyakan penduduk menjadi seorang buruh tani ataupun pedagang. Selain itu juga didominasi sebagai seorang karyawan swasta lainnya. Potensi desa dengan luas wilayah Desa Pakis Kembar mencapai 331,8 hektar, luas lahan yang terbagi menjadi fasilitas umum, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Luas lahan diperuntukkan untuk pemukiman mencapai 126 hektar. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian mencapai 194 hektar. Rincian 0,7 hektar untuk perkantoran, 1 hektar untuk lapangan olahraga, 1 hektar untuk ruang publik, 2 hektar pemakaman, 1 hektar bangunan sekolah, 3,3 hektar pertokoan, 0,59 hektar pasar, dan jalan mencapai 7 km.
Wilayah desa Pakis Kembar secara umum mempunyai ciri geologis berupa tanah coklat berpasir yang sangat cocok sebagai lahan pertanian. Komoditas pertanian yang dikembangkan di wilayah ini meliputi tebu, padi, ubi, jagung, ketela pohon, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Hasil pertanian pada ubi jalar sebanyak 48 hektar ton per tahunnya. Sedangkan di bidang perkebunan, tebu menghasilkan 75 ton hektar per tahunnya. Peternakan juga mendukung perekonomian desa Pakis Kembar dengan komoditas berupa susu dan daging. Desa Pakis Kembar merupakan desa yang cukup berkembang. Dilihat dari lokasi desa ini berada di dekat jalan raya yang merupakan jalan utama menuju kota Tumpang. Di wilayah desa ini juga dibangun gedung sekolah, tempat peribadatan, fasilitas kesehatan berupa poliklinik, lapangan sepak bola, dan lain sebagainya. Desa ini juga sudah dijangkau oleh PLN dan juga memiliki sungai yang dialiri yang cukup deras. Hal ini memungkinkan untuk mengaliri lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.